Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat malam. Kembali lagi kita bertemu dalam program Family Bible Reading Journey. Dan sebelum kita memulai pembacaan hari ini, kita akan sama-sama bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, rencana Tuhan terjadi atas kami. Dan saat ini kami mau baca firman-Mu. Tuhan berikan hikmat bagi setiap kami untuk mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 25 sampai 36 dengan judul Mimpi Firaun. Ayat 25, lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seseorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu." Dan apa yang bisa kita ambil dari pembacaan hari ini adalah saat Yusuf mempunyai hubungan yang erat, hubungan yang dekat dengan Tuhan Allah, dia tetap percaya bahwa rencana Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi penglihatan sebelumnya oleh Yusuf di dalam mimpi terjadi atas hidupnya. Bahwa Tuhan akan membuat dia naik dan tidak turun. Tuhan akan menjadikan dia kepala dan bukan ekor. Dan itu tetap Yusuf lakukan. Dan dengan hikmat Tuhan, Yusuf diberi kemampuan untuk mengartikan mimpi. Kalau kita lihat mimpi ini, kalau di zaman saat ini mungkin banyak orang-orang yang bisa punya kemampuan untuk mengartikan mimpi seperti ini. Tapi di zaman saat Yesus belum ada Roh Kudus yang menghinggapi atau melingkupi, belum ada Roh Kudus yang hidup di dalam diri setiap manusia. Hal ini adalah suatu hal yang sulit dan perlu hubungan erat dengan Tuhan. Saya berdoa bagi setiap kita, ini adalah satu contoh saat orang mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang itu tahu bahwa dia punya rencana, dia punya destiny yang dari Tuhan, dan dia hidup untuk mewujudkan destiny itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang sudah ditaburkan, dan kami percaya kami hidup untuk menggenapi setiap destiny yang Tuhan rancangan dalam hidup kami. Dan kami siap untuk melakukan itu, Tuhan. Ini kami, pakai kami, utus kami untuk menjadi alat-alat-Mu, untuk menjadi tangan-Mu, untuk penuaian di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu, pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku,